Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatukum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan min ahlil jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala riyadhal jannati lis-salikina tariqata ahlil widadi wa nadhara al-wujuhul muttaqina al-mukhlisina min ibadi. Wassalatu wassalamu ala man kana istighfar wal adhkaru min awradi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa huwa abna'u 10 sinin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua selaku hambanya Allah, umatnya Rasulullah dan rakyatnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, marilah kita persembahkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara tasyakuran hitanan sekaligus peresmian nama. Kemudian yang kedua, salawat teriringkan salam, salawat bertangkaikan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita. Siapa yang tak kenal dengan beliau, seluruh orang pun kenal dengan beliau. Beliau telah membawa kita semua dari zamannya kegelapan sampai sekarang zaman yang terang benderang. Beliau telah membawa kita semua dari zamannya kejahiliaan menuju sekarang zamannya Islamiyah. Beliau telah membawa kita semua dari zamannya Khulafaur Rasyidin sampai sekarang zamannya Gubernur Pak Haji Alik Nurdin. Beliau telah membawa kita semua dari zamannya onta berkaki 4 sampai sekarang zamannya Toyota berroda 4. Beliau telah membawa kita semua dari zamannya Siti Khadijah sampai sekarang zamannya Inul Daratista. Siapa yang tak kenal beliau? Beliau tidak pernah yang namanya makan tomat, tetapi namanya terus terhormat dan tidak akan pernah hianat sampai hari kiamat, yang menjadi teladan bagi seluruh umat. Bahkan di dalam kitab Simtud Durar karangan Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dijelaskan, insanul kamil basyaran la kal bashar. Beliau itu manusia biasa, tetapi hakikatnya melebihi manusia biasa. Siapa beliau? Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmatan lil alamin.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah apa-apa dariku walau hanya satu ayat. Menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa kalau kita mengaku bahwa kita ini umat Islam, bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad, kita ini mempunyai kewajiban untuk berdakwah, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contoh, alim ulama berdakwah dengan apa? Alim ulama berdakwah dengan ilmunya. Mengapa? Karena alim ulama mempunyai kemampuan dengan ilmunya yang luas. Kemudian orang kaya berdakwah dengan apa? Orang kaya berdakwah dengan hartanya. Mengapa? Karena orang kaya mempunyai kemampuan dengan hartanya yang berlimpah. Dan orang miskin berdakwah dengan apa? Orang miskin berdakwah dengan tenaganya. Begitulah seterusnya sampai pada sumbangan akal dan pikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang sebuah nama. Nama itu dikatakan penting juga boleh, dikatakan tidak penting juga bisa. Dikatakan tidak penting mengapa? Karena seseorang itu dinilai bukan dari namanya. Sebagus apapun namanya itu, walaupun namanya itu terkenal, manusia bukan dinilai dari namanya, tetapi dinilai dari amal perbuatannya. Tetapi kenyataannya tidak ada seseorang pun di dunia ini yang menolak arti sebuah nama. Oleh karena itu tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak mempunyai nama. Semuanya mempunyai nama. Intinya, kalau ada orang hidup di dunia ini dia tidak mempunyai nama, itu akan membuat kesulitan bagi dirinya dan orang lain. Contoh, kalau ada di sini ada yang nak punya nama, baca tak kita nak manggilnya? Yang pasti jawabannya tidak bisa. Taruh kelak uang yang tak punya nama itu bisa kita panggil. Nak kita panggil dengan apa? Apa nak kita panggil dengan hey? Apakah nak kita panggil dengan hello? Apa nak kita panggil dengan hantu? Yang jelas, kalau ada orang yang tidak mempunyai nama, itu akan membuat atau menimbulkan kesulitan bagi dirinya dan orang lain. Disinilah letak bagaimana arti pentingnya sebuah nama. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara garis besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan untuk memberi nama, yaitu berilah nama anakmu dengan nama yang baik. Menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat kita jabarkan. 1. Nama anak boleh bahasa Indonesia atau bahasa Arab, atau menggunakan nama orang-orang yang terkenal kebaikan-kebaikannya.
Jadi boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, boleh ngambil nama-nama uang yang terkenal kebaikannya. Apakah itu ulama, apakah itu kiai atau ustadz atau pahlawan? Sebagai apa? Sebagai tafa'ul, agar sang anak yang diberi nama itu dapat bertabiat atau dapat mengikuti atau mewarisi sifat-sifat kebaikan yang diambil dari namanya tadi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan memberi nama anak saking asingnya menimbulkan ejekan atau olok-olokan dari teman-temannya. Contoh, ada seseorang anak yang diberi nama Brojol. Mengapa? Karena waktu dia anak lahir, nak dibawa ke rumah sakit, dia lahir di tengah jalan. Itulah dikasih nama Brojol. Nah, nama yang seperti ini, walaupun besar nanti ia menjadi orang besar, walaupun besar nanti ia menjadi orang hebat, nama ini akan menjadi bahan olok-olokan atau ejek-ejekan orang lain. Contoh, siapa presiden di situ? Kalau dia dari Presiden Brojol. Siapa dokter itu? Dokter Brojol. Jadi jangan beri nama anak saking asingnya menimbulkan ejek-ejekan bagi teman-temannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada zaman sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seseorang bapak yang mengadu kepada sang khalifah, "Wahai khalifah, anakku tidak mau memenuhi kewajibannya terhadapku." Sang khalifah pun marah, kemudian mencari sang anak tersebut. Ketika dicari, khalifah langsung marah. "Wahai anak, ya khalifah, apakah kamu tidak mengetahui kewajibanmu terhadap orang tuamu?" Sang anak pun menjawab, "Ya khalifah, saya mengetahui semua itu." Khalifah kembali berkata, "Lalu mengapa kamu tidak memenuhi kewajiban itu?" Sang anak tersebut tidak menjawab. Sang anak tersebut pun terdiam sejenak, kemudian kembali berkata, "Wahai khalifah, apakah hanya anak saja yang mempunyai kewajiban dengan orang tua?" Sang khalifah langsung menjawab, "Tidak, bukan hanya anak saja yang mempunyai kewajiban terhadap orang tua, sementara orang tua pun mempunyai kewajiban terhadap anaknya." Mendengar jawaban khalifah tersebut, anak itu langsung berkata, "Wahai khalifah, apa saja kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya?" Khalifah pun menjawab, kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu 1, tidak menikahkannya kepada wanita yang rendah budi pekertinya, lalu berilah dengan nama yang baik. Mendengar jawaban khalifah tersebut, anak tersebut langsung berkata, "Ya khalifah, saya diberi nama oleh ayah saya dengan nama Ju'an." Dengan nama Ju'an. Mendengar perkataan itu, sang khalifah pun mencari ayah tersebut dengan marah-marahnya. Ketika bertemu, "Wahai, kamu memerintahkan anakmu untuk memenuhi kewajiban terhadap kamu, sementara kamu tidak memenuhi kewajiban terhadapnya. Iya, itu anak kamu, kamu beri nama Ju'an." Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu tahu tidak mengapa sang khalifah Umar bin Khattab begitu marahnya ketika mendengar bahwa anak itu diberi nama Ju'an, sedangkan Ju'an itu artinya binatang yang hidup pada kotoran binatang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain juga kita memberi nama anak, kita juga jangan lupa untuk menghitankannya. Hitan atau sunat berasal dari kata Islam yang berarti hitan atau sunat berasal dari kata selam yang berarti keselamatan. Jadi bukan pempek kapal selam, tapi selam yaitu keselamatan. Mengapa? Karena dengan berhitan seseorang anak itu telah memilih Islam
sebagai way of life-nya atau jalan hidupnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, benarlah apa-apa, qul sadaqallah, benarlah apa-apa yang difirmankan oleh Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah jalan Nabi Ibrahim, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan mereka bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Jadi dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita harus mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, dan salah satunya ialah berkhitan atau sunat. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri berkhitan pada usia yang tua. Bapak Ibu ada yang tahu Nabi Ibrahim berkhitan pada usia keberapa? Pada usia ke-99 tahun. Bayangkan, cak mano nak menghitankannya? Apakah dengan pisau? Apakah dengan kapak? Apa dengan samurai? Kita tidak tahu. Yang jelas atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dewek yang menghitankannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan hanya itu saja. Bahkan Nabi Adam pun yang menjadi nenek moyang bagi seluruh umat manusia juga berkhitan walaupun sesudah tua. Kemudian Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Dan Rasulullah menghitankan kedua cucunya yang bernama Hasan dan Husain, putra Sayyidatina Aisyah dengan sahabat Ali karamallahu wajhah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara hikmah-hikmah hitan yaitu ada 3. Yang pertama, dapat menghilangkan dari kotoran. Yang kedua, dapat terhindar dari penyakit. Lalu yang ketiga, dengan berkhitan seseorang anak tersebut telah memilih Islam sebagai way of life-nya. Yang pertama, khitan dapat menghilangkan kotoran. Kalau kita nak kencing, yang di dalam agama Islam kencing itu adalah najis. Nah, dengan dibuang sedikit atau dibuang sebagian yang menutupi dari pembuangan air kencing tersebut, maka air kencing tersebut mudah untuk dibersihkan. Jadi kalau kita nak sholat, kita kencing dulu, kemudian kita bersihkan, ngambil wudu, maka kita sudah dalam keadaan suci untuk bersolat. Itu yang pertama, sholat dapat menghilangkan dari najis atau kotoran. Lalu yang kedua, hitam dapat menghindarkan dari berbagai penyakit. Zaman sekarang banyak dokter yang menyarankan kepada umat manusia untuk berhitan. Mengapa? Karena dengan berhitan seseorang dapat terhindar dari berbagai penyakit. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang ini ada orang yang berhitan, walaupun dia sudah tua, sudah kakek-kakek, dan dia bukan agama Islam, tapi jangan heran dia berhitan. Mengapa? Karena hitan dapat menghindarkan dari penyakit. Salah satunya ialah penyakit kanker penis. Menurut penelitian WHO PBB atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwasanya penyakit kanker penis itu lebih banyak diderita oleh pria yang tidak berhitan dibanding dengan pria yang berhitan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dengan berhitan seseorang telah memilih Islam sebagai way of life-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallah
wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Benarlah apa-apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, yang mereka